kasih karunia dari surga. Tapi orang lihat hidup kita kok penuh beban. Lihat wajahnya saya sudah sebel. Enggak ada kasih karunia begitu. Mana laku kasih karunia ini? Nah, itu cara yang Tuhan mau atas kita. Cuma kita share aja kepada mereka. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan akan apa? Berkuasa. Oleh karena siapa? Satu orang itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Kalau Adam yang lemah karena dia manusia dan yang dibawa juga dosa lebih lemah daripada Yesus dan dibawa oleh Yesus, bisa mematikan semua orang di dunia tanpa tersisa. Maka seharusnya Yesus yang sudah menyelamatkan kita ini harusnya sudah menjadi berkat besar. Maka itu kalau gereja, saya berkata secara umum gereja, tidak pernah menyadari bahwa ada yang salah di dalam pelayanan kita kepada dunia ini. Dan ini firman. Maka kita adalah sombong. Papa itu untuk menyatakan dirinya kepada dunia itu luar biasa. Saya beri contoh begini. Kalau ada yang minta maaf, terus saya nggak tahu juga. Kenapa kita orang-orang Pentakosta, orang karismatik itu rajin puasa? Dan kalau kita puasa ditanya, kenapa sih kamu puasa? Oh, cari kehendak Tuhan. Kelihatannya keren bukan? Kehendak Tuhan. Keren betul. Tapi nggak keren kalau kita mau teliti. Kenapa? Ngapain kehendak Tuhan dipuasakan untuk kita tahu? Nggak usah dicari. Kehendaknya sudah jelas tertulis. Oke, saya selesaikan dulu ayat 18-19-nya baru kita beralih. Sebab itu ayat 18, sama seperti oleh berapa orang satu pelanggaran, maka berapa orang? Semua orang beroleh apa? Penghukuman. Siapa dia tadi ini? Satu orang itu Adam. Demikian pula seharusnya, saya pakai kata seharusnya terus. Demikian pula seharusnya oleh satu perbuatan apa? Kebenaran. Siapa yang dimaksud ini? Yesus Kristus. Setelah itu, ini setelah 17 kita telah menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi di ayat 18 bukan lagi Adam, bukan lagi Yesus, tapi itu kita. Betul nggak? Maka itu nggak pakai nama di ayat 18. Ini bicara kita. Baik yang kena dampak, kena impact karena Adam, maupun yang kena impact karena Yesus. Maka dua kelompok orang ini ada di ayat 18. Maka demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu kita masing-masing. Amin kan? Maka itu contoh paling jelas begini. Mengapa kalau Papa sudah menemukan satu orang dalam satu keluarga, dalam waktu sekian, satu persatu keluarga itu diselamatkan? Ya tidak. Karena ayat ini, satu orang berbuat benar, yang sekitar akan kena semua. Itu artinya 18. Karena satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk itu. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, bukan lagi Adam, itu kita juga. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Coba masukkan nama saudara. Kalau saya baca begini, misalnya, saya milih yang pertama, misalnya, berbunyi demikian. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran Daniel Alexander, kalau saya melanggar, semua orang beroleh penghukuman. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Daniel Alexander, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tapi kalau kita pilih yang kedua, berbunyi demikian. Demikian pula oleh satu perbuatan Daniel Alexander, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Demikian pula oleh ketaatan Daniel Alexander, semua orang menjadi orang benar. Simpel, saudara. Masalahnya kita milih yang mana?
Betul tidak? Kita milih yang mana? Sebab sejak di Taman Eden sampai hari ini, Papa selalu menghadapkan pilihan. Dia bukan diktator, dan dia bukan ciptakan robot berkomputer sehingga bisa diprogram. Dia ciptakan kita karena punya free will. Satu-satunya hal yang membedakan buatan manusia, kalau kita lihat manusia makin pintar loh, saudara, makin pintar. Tapi satu, sehebat apapun manusia bisa buat robot sepintar itu. Percaya nggak, robot tambah lama tambah pintar, tapi tetap nggak ada free will di barang dibuat oleh manusia. Betul? Mereka nggak bisa buat free will karena itu kehidupan, itu roh. Ini yang membedakan manusia dengan Tuhan. Satu ini nggak pernah diserahkan. Jadi Papa nggak pernah paksa kita. Itu pilihan kita. Kita mau masuk yang mana? Hanya satu penghalang kita menyatakan keselamatan ini pada dunia. Kita egois, nggak ada yang lain. Oke, kita lihat sekarang 1 Timotius 2:4. Apa itu kehendak Tuhan yang seringkali kita cari dengan puasa? Nggak usah, sebab kehendaknya sudah jelas. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ayo kita baca bareng-bareng ayat ini. Semua yang baca Alkitab. 1, 2, 3. Yang menghendaki berapa orang? Supaya semua orang diapakan? Diselamatkan. Untuk memperoleh apa? Pengetahuan tentang siapa? Kebenaran itu. Jadi kehendak Bapa sudah jelas, yaitu supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Bedakan itu. Tapi semua orang diselamatkan, bukan dipindahkan jadi Kristen. Tidak. Tetaplah bersahabat dengan semua orang di antara kita, termasuk yang bukan Kristen. Tahun lalu salah satu gereja di Philadelphia bikin gempar. Karena waktu selesai saya ngajar, saya ceritakan kebenaran. Jangan ragu-ragu. Kalau gedung gereja saudara dipakai oleh orang agama apa saja, gak usah takut, Tuhan kita lebih hebat. Akhirnya salah satu gereja di Philadelphia, waktu Idul Fitri tahun yang lalu dipakai untuk sholat Id. Karena ada tempat itu. Bayangkan, apa itu dosa? Tidak. Kita memberi kesempatan orang untuk mereka bisa jumpa dengan Tuhan dengan cara apapun juga. Saudara bersahabat dengan sebanyak-banyaknya orang. Katakan amin. Jangan pernah menutup diri. Jadi kehendak Tuhan sudah jelas, supaya semua orang diselamatkan. Untuk apa kita puasa lagi? Oh, bukan kehendak Tuhan itu. Loh, kehendak Tuhan apa lagi? Sudah jelas kok. Saya tuh lagi bingung mau cari sekolah di mana. Itu gak usah puasa, milih aja yang bagus, murah, dekat rumahmu. Ngapain pakai puasa? Sok rohani sekali. Ada lagi yang puasa. Kenapa kamu puasa? Saya tanya. Bingung mau cari rumah. Itu juga gak usah puasa. Cari yang dekat Subway. Loh ya toh gampang. Ngapain puasa? Terus yang lebih indah, cari yang ada setannya. Pasti murah. Loh serius itu. Karena gak ada orang berani, kecuali orang Kristen berani masuk madrasah saya. Oh itu hebat sekali. Jadi itu pun gak usah puasa. Setuju gak saudara? Apa saja kita harus hati-hati. Alkitab itu menyatakan puasa itu sebuah kekuatan yang dahsyat, bisa merubah nasib satu bangsa, saudara. Dan itu berkali-kali Alkitab menuliskan itu. Bayangkan kekuatan sedahsyat itu hanya untuk cari rumah, cari sekolah. Itu kan menghina sekali. Yang lebih saya marah adalah kalau ada orang puasa cari jodoh. Itu lebih kurang ajar. Betul itu sudah. Jangan sekali-kali puasa cari jodoh. Awas itu. Di samping nggak ada ayatnya, itu menghina Tuhan. Nggak bisa. Jodoh itu sudah diberikan saat kita belum lahir. Ayatnya di Kejadian 2:18. Nah, satu saja kriteria jodoh, nggak ada dua, cuma satu. Catat bagi yang belum. Yang sudah kawin nggak usah nyatat, sudah lewat. Yang belum, satu saja kriteria soal jodoh.
Kalau matamu nggak ikut-ikut menentukan, catat. Artinya